sebagaimana ada. Bukan kuat, bukan gagah, tapi semua oleh karena kesanggupan dan kebaikan Tuhan membawa kami ada di tempat ini. Langit dan bumi menceritakan kemuliaan Allah, perbuatan-Mu yang luar biasa, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah, Engkau yang ada selalu dalam janji-Mu, dan Engkau adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih setiap diri kami yang boleh hadir pada hari ini. Kami sadar dan sungguh sadar, kalau bukan Tuhan yang membawa kami, sesungguhnya itu semua akan menjadi sia-sia. Tapi terima kasih Tuhan, Tuhan memberikan kepada kami minggu yang seperti ini, untuk kami boleh bersama-sama mencari wajah-Mu. Inilah segenap keberadaan kami. Berkenanlah Tuhan atas setiap pujian penyembahan kami. Biar kiranya menjadi jumpa yang berharum di tahtanya Tuhan. Dan lebih lagi kami mau siapkan hati kami untuk firman Allah disampaikan buat kami. Kami sadar manusia tidak hanya hidup dari roti nasi saja, tapi manusia juga hidup dari setiap kebenaran firman Allah. Kami percaya Yesus sanggup. Yesus sanggup memulihkan kami. Firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan berlalu begitu saja, tapi kami percaya firman itu akan bekerja. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Pujian itu nyata dalam nama Yesus. Biar telinga rohani kami boleh mendengar bersama, menyerap apa yang Tuhan katakan, sehingga kami datang pulang tidak sama lagi, karena Engkau telah hadir di antara kami. Berfirman berkata-kata Bapa, sebab kami anak-anak-Mu bersedia dan siap mendengarkan Bapa bersabda. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Semua kita yang percaya bersama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Amat bersyukur hari ini, sungguh berkat Tuhan yang luar biasa membawa kita pada hari ini untuk beribadah, memuliakan dan memuji Tuhan. Saya juga secara pribadi bersyukur kepada Tuhan. Nama saya Pendeta Greg Muller-Skite, bahwa kemarin baru tiba dari Kuala Lumpur langsung ke Sydney, Australia, semua dalam keadaan baik. Dan saya sangat percaya doa-doa Bapak Ibu menjadi kekuatan serta menolong buat saya, karena di injury time rupanya tetap Tuhan ada. Amin. Dalam bola itu ada disebut dengan injury time. Ada 90 menit iya, tapi ada 5 menit terakhir itu apa-apapun bisa terjadi. Dan saya sangat bersyukur doa Bapak Ibu bukan saja untuk di Sydney, tapi untuk keberangkatan saya dan sampai di sini. Sekalipun di injury time, jam 5 visa baru keluar dan 11 saya harus berangkat. Itu sesuatu yang luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu yang mulia. Terima kasih untuk gembala kita Pak Petrus Haryono yang memberi dukungan begitu luar biasa, dan saya percaya ini sesuatu yang tidak kebetulan, dan saya yakin ini adalah berkat-berkat Tuhan buat saya pribadi, dan tentu ada beberapa pesan Tuhan yang mau Tuhan sampaikan buat kita secara khusus hari ini. Ada yang begitu indah yang kita akan dengar bersama-sama. Mari lihat bersama apa yang Tuhan mau katakan buat kita di hari yang indah ini. Di dalam Yosua 24 ayat 1 sampai 14. Saya akan berbicara mengenai tema yang hebat ini, yaitu hidup yang berkemenangan. Lihat bersama Alkitab kita di dalam Yosua 24 ayat 1 sampai 14. Dalam perjanjian lama, saya harus katakan beberapa fakta bagi kita, bahwa hidup bukan sekedar bertahan, bahwa hidup yang Tuhan anugerahkan bukan hanya menghabiskan waktu, bukan soal masalah atau musuh yang besar, bukan nasib yang menentukan segalanya, serta bukan garis takdir yang menjadi alasan yang tepat apa yang ada yang kita alami hari-hari ini. Tetapi janji Tuhan harus dihidupi, bahwa hidup yang Tuhan berikan adalah hidup yang berkemenangan. Dan saya percaya apa yang Tuhan katakan dalam Yosua 24 ayat 1 sampai 14. Mari lihat bersama apa yang Tuhan mau katakan buat kita pada hari yang indah ini. Setelah menemukannya, mari kita membaca bersama-sama dengan suara yang kuat, suara yang keras. Kita baca apa yang Tuhan mau katakan kepada kita hari ini. Ada pada skrip, juga ada pada Alkitab. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Buat sama-sama. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain.
aku mengambil Abraham bapakku itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan, aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya kuat. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya, sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir, seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir, dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda ke laut Teberau. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan. Maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkannya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputinya. Dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan. Dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kamu menduduki negerinya. Sedang mereka kupunahkan dari depan kamu kuat. Ketika itu Balak bin Zipor, raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya kuat. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu kuat. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang itu menghalau mereka dari depanmu, seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Demikianlah aku berikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami, kamulah yang makan hasilnya kuat. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Bapak ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kitab Yosua yang dibacakan pada hari ini kepada kita adalah Yosua 24, adalah bagian yang terakhir dari apa yang mau Tuhan sampaikan melalui kepemimpinan pemimpin yang bernama Yosua kepada umat Tuhan orang Israel. Menarik, dilatar belakangi dengan sebuah sejarah. Sejarah apakah itu? Bahwa bangsa Israel punya nenek moyang yang bernama Terah, lalu kemudian melahirkan anak melaluinya adalah Abraham. Dan dari Abraham dijelaskan muncullah Ishak dan Yakub. Dan kemudian ada Musa dan Harun yang pernah memimpin mereka dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dan sekarang pemimpin mereka adalah Yosua yang ada di tengah-tengah mereka. Apa yang kita lihat di dalam gambar ini? Sederhana. Generasi yang Tuhan anugerahkan adalah generasi yang berkemenangan. Ada sebuah DNA dari Terah, DNA kepada Abraham, DNA kepada Musa, Harun, bahkan Yosua, serta umat Israel. Nama DNA itu adalah DNA hidup berkemenangan. Dan saya sangat yakin di dalam alam rohani kita punya nenek moyang bernama Abraham secara rohani. Anak sekolah minggu berkata dalam lagunya, aku anak Abraham, engkau juga, kita semua anak Abraham. Sedang berbicara bagi setiap kita bahwa Yesus yang mengerjakan kemenangan di atas kayu salib adalah yang punya DNA yang sama bagi setiap umat Tuhan. Bahwa hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita dengan baik, bukan hidup yang kalah, bukan hidup yang drop, bukan hidup yang pesimis, tapi hidup yang berkemenangan. Katakan amin. Katakan amin. Sekali lagi saya katakan, ubah paradigma kita. Bukan musuhnya yang terlalu besar, bukan masalahnya yang susah mau diatasi, dengar. Bukan musuhnya, iblisnya yang susah mau dikalahkan. Tapi seringkali paradigma kita sudah berkata bahwa masalah ini tidak dapat diselesaikan. Iblis ini terlalu besar untuk ditewaskan. Tapi tenangkan di imanmu
Yesus kita, Yesus yang berkemenangan. Hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita adalah hidup yang berkemenangan. Maut sekalipun, kubur sekalipun, tidak sanggup menahan kuasanya. Sehingga pada hari yang ketiga selepas dia mati, dia bangkit dari antara orang mati, sedang berbicara, musuh terakhir itu, namanya maut, dikalahkannya. Berarti benar untuk Roma berkata kepada setiap umat Tuhan bahwa setiap hidup yang kita miliki adalah hidup yang lebih daripada kemenangan. Kemenangan yang kita kerjakan bukan hanya dari pihak kita yang berdoa dan berpuasa, bergumul menghadapinya, tapi terlebih dahulu Kristus telah mengalahkan semuanya itu. Untuk hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita adalah hidup yang berkemenangan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ketika saya melangkah ke kota yang tercinta ini, Sydney, yang luar biasa, saya menghadapi sebuah fakta yang disebut dengan fakta mustahil. Mustahilnya karena apa? Tak akan mungkin sekalipun orang punya tiket dapat berangkat tanpa visa. Karena apa? Bukan saja imigrasi yang ada di Sydney mencek visa kita, maka malah pesawat terbang, bahkan perusahaan tersebut tidak akan memberangkatkan seseorang yang tidak memiliki visa. Dan saya amat bersyukur kepada Tuhan. Rupanya kemenangan yang Yesus anugerahkan bukan hanya untuk dirinya, tapi diperuntukkan bagi setiap kita. Jam 1 saya masih menerima sebuah email dari kedutaan Indonesia, kedutaan Australia yang ada di Jakarta, yang berkata bahwa tiketmu sudah habis, visamu tidak akan diberikan, dan kapan kau akan berangkat selain daripada tanggal tiketmu itu. Bagiku itu sebuah fakta yang ada. Tetapi yang luar biasa, kita tidak akan mungkin dikalahkan oleh fakta karena kita punya akta firman. Yang akta itu berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya balas email itu dan berkata, kalaulah boleh, saya mengerti hukum yang disebut dengan hukum deportasi. Tetapi kalaulah boleh, saya tetap boleh berangkat malam ini karena tiket saya belum habis. Tapi jam 11.50 Malaysia time, saya siap berangkat dan menuju ke Australia. Tahu apa yang terjadi Bapak Ibu? Jam 4 visa belum keluar. Sampai jam 4, barang-barang saya memang sudah saya siapkan, tapi belum sesempurna mungkin. Dan saya masih berkata, daripada istri saya yang sedang berdoa, saya bilang, kayaknya saya nggak jadi berangkat. Baiklah, pesawat itu kita alihkan, bukan lagi ke Sydney, tapi menuju ke Batam. Dan dia berkata, ya udah, tapi kami di sini masih berdoa. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Jam 5 baru kemudian email itu datang dan berkata visanya di-approve dan kemudian bisa terbang. Dan apa yang terjadi? Sekalipun faktanya amat-amat suatu keadaan yang mustahil, tetapi dengar baik, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Juri kesaksian itu cuma satu. Sekalipun di injury time, tetap Tuhan ada di sana. Jangan katakan terlambat, jangan katakan tidak mungkin, jangan katakan mustahil, jangan katakan tidak ada jalan. Tetapi di injury time sekalipun, dia tetap ada. Pagi-pagi saya sebelum bangun pada hari Jumat, sebuah ayat firman datang dalam mimpi. Mimpi apa itu? Mimpi tiba-tiba ayat itu bilang begini, dalam Yesaya 60 ayat 1, bangkitlah dan jadi teranglah, sebab terangmu telah datang. Seolah-olah saya bilang begini, Tuhan, terang apa yang dimaksud? Memang matahari sudah bersinar, ya wajib bangun. Sebab ada istilah kita yang diajarkan, sebelum rezeki dipatok ayam, lebih baik kau bangun awal pagi. Takutnya ayam sudah mendahului kau, berubah menjadi KFC, kau belum makan KFC. Dan saya bilang sama Tuhan, baik saya bangun, tetapi kekuatan yang kau berikan, kekuatan untuk aku hidup hari ini, bukan untuk visa. Tetapi benar Bapak Ibu, sekalipun lambat kata manusia, sangat lambat kata manusia, teramat lambat kata fakta, tapi bagi Tuhan tidak ada yang terlambat. Di jam 5 visa datang, jam 7 saya berangkat ke airport, jam 11 saya harus terbang. Di Facebook orang berkomentar, Pak, baru semalam kita ketemu, tahu-tahu Bapak udah di Australia. Saya hanya mau katakan, ada mujizat di injury time. Beri tepuk tangan dulu.
ketika Yosua berbicara tentang garis keturunan kepada orang Israel, sekalipun salam yang disampaikan salam berpisah, karena di usia 110 tahun Yosua meninggal, tetapi yang luar biasa, dia bilang begini, DNA-mu bukan DNA pecundang, DNA-mu bukan DNA seorang tentara, tapi DNA-mu adalah DNA hidup yang berkemenangan. Dan saya percaya ada sebuah prinsip hidup yang ditanamkan oleh Yosua kepada dirinya dan kepada bangsa Israel. Apa itu? Baca bersama, 1, 2, 3. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu kuat, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Apa tuh? Ada satu prinsip yang hebat di sini. Dengar baik Bapak Ibu. Kemenangan hari ini ditentukan kemenangan kemarin. Besok kita akan kerja. Tahukah Bapak Ibu? Kemenangan besok ditentukan kemenangan hari ini. Besok kita akan beraktivitas. Dan jangan turun pada jangan turun kepada ke lembah ke peperangan kalau belum kau menangkan itu di dalam menara doamu. Sedang bilang begini, kuduskan diri. Berbicara tentang present tense. Kuduskan dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Rekan-rekan sahabatku yang engkau sedang memandu, setoran besok ditentukan engkau menguduskan hari ini. It's very simple. Katakan amin. Katakan amin. Dan besok berkat apa yang kau dapatkan, gaji besok, upah besok, bonus besok, ditentukan hanya dengan kalimat ini, kata Yosua. Bukan saya yang bilang, Yosua. Tahukah Bapak Ibu, ada 3 jenis pemimpin dalam Alkitab. Pemimpin yang pertama adalah worst leader atau pemimpin yang buruk. Itu seperti Raja Saul dan kemudian Salomo. Tapi ada pemimpin-pemimpin yang disebut dengan memiliki finishing well. No, bukan finishing well, finishing so-so. Itu mengakhiri hidup biasa-biasa. Itu adalah Raja Daud. Tapi pemimpin yang finishing well adalah Paulus, Yusuf, dan Yosua, serta Tuhan Yesus. Amin. Dan saya mau katakan ada satu prinsip hidupnya yang boleh kita pelajari. Apa itu? Kuduskan dirimu hari ini, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Kalau ini kita tanamkan, besok mau interview kita nggak takut. Besok kita mau ketemu siapa nggak takut. Kalaulah kita benar di hadapan Tuhan, kita akan besok memenangkan setiap pertarungan hidup kita. Masalahnya sederhana saja. Kadang kita masih dituduh rasa bersalah. Bagaimana rasa bersalah itu masih menuduh kita karena belum diselesaikan pergumulan itu. Tapi kalau sudah hidup kita kuduskan melalui penebusan Kristus, maka besok kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. 3 prinsip kemenangan yang dijelaskan oleh Yosua benar. Perlu pengudusan diri, yakini firman. Untuk kita tidak sombong, ingat sejarah hidup kita. Ini penting. Orang sejarah itu susah fanatik. Orang sejarah itu gak mungkin sombong. Amin. Amin. Kita tahu kita gimana datang ke sini. Kita tahu bagaimana kita sampai ke sini. Untuk mau sombong malu. Betul kan Pak kan? Dulu jangankan bannya mobil, pentilnya aja nggak ada. Kalaulah sekarang ada 2-3 mobil kita, ingat ketika pentilnya nggak ada. Ya kan? Dulu kita datang ke sini pun, aduh susahnya, luar biasa. Dan Yosua selalu ingat bagaimana dia dulu pernah menjadi hambanya si Musa. Kemana Musa pergi dia ikut. Di mana Musa ada dia ada. Musa naik menghadap Tuhan, ada Yosua di bawah di kaki bukit Sinai. Sehingga setiap kali dia bicara kepada orang Israel, ingat sejarah hidupmu. Kau dulu diperhamba di Mesir, ingat. Sebab kalau kita ingat sejarah siapa kita,
akan selalu ada kerendahan hati untuk kita bilang Tuhan. Seperti Jokowi bilang, aku orang opo. Aku orang opo. Orang opo. Apa yang mau disombongkan, Pak? Coknya sama perangkap. Apa yang mau disombongkan, Pak? Dunia ini hanya sementara, surga dan tanah air kita. Apa yang mau disombongkan, Pak? Rumah kita coknya kasih karunia, mobil kita coknya anugerah Tuhan. Bagaimana harta benda kita coknya hanya anugerah dan berkat dari Dia. Dan saya percaya sejarah itu sedang mengajar bagaimana Yosua di akhir hidupnya dia finishing well untuk dia tetap setia kepada Tuhan. Kita beri tepuk tangan dulu. 3 start ini memang benar miliknya Yosua. Apa itu? Dia menyeberang sungai Yordan. Star yang pertama dia seberang sungai Yordan, hebat. Bagaimana cara menyeberangnya? Bukan pakai perahu. Bagaimana nyeberangnya? Bukan sedang naik di atas sebuah teknologi yang canggih lalu kemudian dia menyeberang. Tidak. Prinsipnya sederhana. Injak, laut terbelah. Injak, laut terbelah. Injak, laut terbelah. Rupanya langkah kita, langkah yang sangat menentukan. Yang kedua, bukan saja sungai Yordan, tapi tembok Yeriko dirubuhkan, dihancurkan. Bukan karena bulldozer, tapi apa? Ada pujian penyembahan, ada sangkakala dibunyikan. Wah, luar biasa. Menginspirasi kita Bapak Ibu. Saat kita menyanyi, sebenarnya kita bukan sedang menyenangkan pendeta kita. Saat kita sedang menyanyi bukan sedang mendukung hanya yang disebut dengan worship kita. Tapi saat kita menyanyi, kita Mazmur berkata, di atas puji-pujian umat Tuhan itu ada Tuhan bertahta. Berarti saat kita lakukan lagunya Tuhan, hadiratnya ada menyertai kita. Dan saya percaya ada victory yang menjadi milik kita. Ketika tembok Yeriko itu tidak dihadapi dengan yang disebut dengan teknologi, tapi hanya dengan pujian penyembahan. Hari pertama mengelilinginya 1 kali, hari kedua mengelilinginya 1 kali, dan hari yang ke-7 mereka mengelilinginya 7 kali. Dan akhirnya saat puji-pujian dinaikkan, tembok itu bisa rata dengan tangan. Bapak Ibu, gak selamanya harus dengan kekuatan kita. Kadang-kadang Tuhan sudutkan kita untuk mau mengandalkan Dia. Saya percaya saat kita sedang di mobil, ada pujian penyembahan kepada Tuhan. Saya sangat yakin ada kuasa kemenangan Tuhan atas kita yang meluputkan kita dari kecelakaan. Dan saat kita memuji menyembah Tuhan, mungkin saat kita berdoa udah gak mampu menyebutkan penyakit kita pun udah langsung ngeri. Hanya air mata yang keluar. Tapi dengarlah, sembah dan puji Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita jalan buntu. Tidak ada alasan bagi kita yang disebut dengan tidak ada jalan. Tidak ada. Tapi pujian penyembahan pun, saat kau nyanyikan kepada Tuhan, saya percaya Tuhan bertahta di atas pujian. Saat kau sakit Bapak Ibu, nyanyilah. Maka saya percaya the joy of the Lord is my strength. Saat kau mungkin ada sedang dalam masalah, kau tidak dapat buat, telepon ini nggak bisa, telepon ini nggak bisa, telepon ini nggak bisa. Saatnya kau telepon sorga. Kau nyanyilah, maka sorga memberi respon. Kau berserulah, maka saya percaya pintu sorga dibukakan bagi kita. Daripada kita berkata kepada penyakit kita, aduh sakit, dan menyanyi lagu sakitnya di sini. Aduh, itu tanpa sakit, bukan saja di sini, di sini. Apalagi bukan saja di sini, di dompet. Tapi kalau kita memuji menyembah Tuhan, ada banyak tembok-tembok yang mau Tuhan hancurkan di atas puji-pujian umat. Tepuk tangan dulu yang luar biasa. Amin. Yang ketiga apa bintang itu? Bagaimana Yosua pernah menghentikan matahari. Pernah kau dengar ada hamba Tuhan yang pernah berdoa menyetop matahari? Matahari mau boleh mungkin, tetapi matahari yang sesungguhnya belum pernah ada saya dengar orang bisa menghentikan matahari.
Tapi baca ini. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, apa itu? Matahari berhentilah di atas Gibeon. Dan matahari berhenti. Kami tadi sedang ada di sebuah mobil yang menghantar ke sini, dan kami sedikit berbicara tentang tema ini, tetapi sekalipun tidak mengarah ke sana, ada satu kesaksian. Apa itu? Saya bilang dengan orang yang di sebelah saya, hebat ya Australia, perakiraan cuacanya luar biasa, tepat waktu, kata. Saya bilang gitu. Kalau dibilang angin memang angin lah, dibilang hujan memang hujan lah. Tapi kalau di Indonesia lain, dibilang hujan angin yang muncul, dibilang angin hujan yang muncul. Alhamdulillah dia Tuhan. Tapi sebelah saya itu bilang begini, kurang tepat Pak, kata. Tepatnya pun paling 95%. Ya 95% kan itu sudah A+. Dan masih ada 5% yang menjadi celahnya. Saya bilang, yes. Yang hanya 100% itu Tuhan itu dalam hati. Tapi tiba-tiba ada orang di belakang bilang begini. Tahu Pak, kalaupun perkiraan cuaca bilang hujan, tiba-tiba enggak hujan. Bukan perkiraan cuacanya yang bohong, tapi ada pendua syafaat yang minta jangan hujan. Ada pendoa syafaat yang minta jangan. Ya takut susah mau angkat barang. Dia kan mau setup ini, mau setup itu, tiba-tiba hujan datang mau pegang payung gimana? Gak mungkin pakai mulut payung begini. Maupun ambil payung sarimannya pun sudah di mana? Taruh di kepala, lalu kemudian jalan. Mengapa peraturan cuaca itu tidak tepat? Karena ada pendua syafaat yang sedang memutar arah mata angin. DOA. Apa itu DOA? Didengar oleh Allah. Apa itu DOA? Dijawab oleh Allah. Orang yang berdoa pasti didengar oleh Allah dan dijawab oleh Allah. Jangan pernah salahkan garis tangan takdir kita. Engkau yang boleh memutarnya itu. Sekalipun Feng Shui melihatnya dan berkata, saya lihat garis tangan mulai banyak pengeluaran daripada pemasukan. Bilang dengan dia, hidup saya tidak ditentukan garis tangan. Sekalipun mungkin keturunan kita yang disebut dengan keturunan orang gagal, tetapi saya percaya DNA kita DNA yang berkemenangan. Ada Barack Obama, kulitnya warna apa? Hitam, tapi boleh duduk di rumah putih, White House. Kulit aja udah nggak pas. Masa kulit hitam masuk di rumah putih? Gak mungkin. Gak mungkin. Itu manusia yang bilang gak mungkin. Karena dari semua presiden Amerika, semua kulitnya putih. Hanya satu Barack Obama yang tiba-tiba begitu. Bukan lagi hitam menurut saya. Jawa bilang apa itu? Hitam. Kalau mungkin dia, bahkan dia bukan keturunan lahir di Amerika, dia punya keluarga orang Kenya. Di Indonesia ada yang bernama Jokowi. Oh, nggak ada lagi salah juga. Maklum bajunya bukan lagi merah, udah hijau. Coba pemain musiknya masih kotak-kotak. Nggak pernah sekolah luar negeri. Berarti Taiwan bisa jadi presiden. BC Habibie sekolah di luar negeri. Nggak ada keturunan Ningrat. Ibu Tin dan Soeharto masih ada dari sini. Nggak ada latar belakang militer. SBY masih ada. Nggak ada garis keturunannya, garis pahlawan. Istrinya SBY itu
adalah anak kepada seorang tokoh nasional di dunia. Tapi yang saya mau katakan hari ini, kita punya Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Matahari saja bisa berhenti. Yang saya mau katakan, kita bukan generasi pecundang, tapi kita generasi berkemenangan. Karena Yesus yang menganugerahkan itu kepada kita. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. 3 poin penting kita mau belajar dari ini. Yang pertama, pesan Yosua kepada umat Tuhan. Dan saya sangat percaya sangat relevan bagi setiap hidup kita hari ini. Yaitu apa? 3 poin penting. Yang pertama, takutlah akan Tuhan. Dikatakan begini, janganlah takut kepada manusia. Janganlah takut kepada seluruh tentaranya. Rupanya rahasia kesuksesan Yosua adalah dia tidak takut kepada manusia, dia tidak takut kepada musuh, tapi dia hanya takut kepada Tuhan. Dan saya sangat yakin Bapak Ibu bahwa Amsal 16 ayat 6 bilang begini. Baca bersama 1, 2, 3. Dengan kasih dan kesetiaan dan kesalahan diampuni. Karena takut akan orang, akan Tuhan, orang karena takut akan Tuhan, orang menjauhi apa itu? Kejahatan. Ada di Alkitab Kisah Keluaran 1:21. Ketika ada satu perintah raja untuk semua anak laki-laki Ibrani dimatikan, maka ada muncul bidan-bidan yang memilih bilang begini, kami lebih takut kepada Tuhan. Diselamatkannya Musa, dan akhirnya anak laki-laki Ibrani yang Musa itu menjadi pemimpin Israel dan menyelamatkan mereka keluar dari Mesir. Dan apa yang terjadi? Berkatnya luar biasa. Bidan-bidan itu dibuat berumah tangga. Terkejut saya membaca ayat ini, karena rupanya di balik takut akan Tuhan ada berkat yang luar biasa. Amin. 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 Dan ini yang banyak kurang dalam hidup kita. Karena apa? Kita lebih takut manusia daripada Tuhan. Buktinya apa itu, Pak? Sebuah buku bilang begini, dari Bill Hybels. Siapa Anda ketika tidak ada yang memperhatikan melihat Anda? Saya agree judul buku ini. Siapa kita bukan sedang berada di gereja lalu kita berkata, oh itu pendeta. Tapi pendeta yang sebenarnya adalah saat tidak ada orang melihat dia. Itulah dia yang sebenarnya. Sama kita dengan ada di tempat ini. Di tempat ini 1001 sandiwara boleh kita munculkan. Betul? Wow! Lagi nyanyi kata-katanya pun hebat. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Malaikat pun iri. Wah, hebat juga loh. Lebih malaikat dari gua loh. Tapi sampai di rumah, di pekerjaan, kata Shalom kadang sudah jauh. Yang muncul monyet loh. Yang muncul semua kebun binatang kita keluarkan. Bego lo, dasar lo. Tapi di gereja, oh hebat sekali. Mantap sekali. Nyanyinya pun angkat tangannya. Sampai jinjik lagi. Semua bahasa rohani. Bagaimana? Oh baik Pak. Puji Tuhan. Oh shalom Pak. Nyampe di rumah anak bikin salah. Monyet lo. Dasar monyet. Anak ngalih. Persis kayak monyet muka lo. Semakin dia enggak jadi. Kenapa? Enggak apa. Saya enggak nangis karena saya dibilang monyet. Cuma nangis saya karena bapak saya rumahnya kingkong. Munafik itu artinya muka nabi pikiran kotor. Kita tidak suka orang munafik. Tapi seringkali kemunafikan dalam diri kita jarang tidak sukai. Malah kita bersembunyi di balik itu. Dengar baik Bapak Ibu, bukan hanya pas karena CCTV, bukan hanya karena polisi, bukan hanya karena manusia. Siapa kita sebenarnya saat tidak ada orang yang melihat kita? Istri bisa kita bully,
Suami kita bisa bohong, tapi dengar baik, ada mata Tuhan yang tertuju pada kita. Apa yang kita buat, baik atau baik, jahat atau jahat, mata Tuhan melihat. Takut akan Tuhan ada pada Yosua, membuat hidupnya berkemenangan dan mengalami kemenangan demi kemenangan. Dikatakan kepada kita dalam bagian ini, Amsal 16 ayat 17, baca kuat 1, 2, 3. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya? Memeliharanya. Coba lihat di sebelah. Orang jujur atau tukang bohong? Lihat aja. Yang lihat Anda bilang dengan dia, apa yang lihat? Sendiri juga tukang bohong. Yang ketawa pasti ada pengalaman. Ada 5 minimal kebohongan laki-laki. Yang laki-laki udah tahan napas ini. Pak Greg jauh-jauh datang dari Kuala Lumpur kok ngasih tahu kebohongan gua ini. Kalau ada di sebelah Anda laki-laki, bilang dengan dia, siapkan dirimu. Kebohongan yang pertama seorang laki-laki adalah, aku udah di jalan ya. Saya on the way katanya, padahal on the kasur. Saya udah on the way ya, padahal masih di mana tuh? Kebohongan laki-laki yang kedua apa tuh? Pakai W, saya pakai. Uang besar. Uang. Saya nggak tahu bapak-bapak siapa kita yang jujur mau kasih dompet kita kepada istri kita. Kayaknya gak ada amin bapak-bapak ini. Kalau saya makasih aja pak. Tapi ada beberapa rumah tangga yang kau menikah dengan saya cuma satu syarat, dompet saya tolong jangan ditukar. Wah itu syaratnya berat itu ya. Dompet saya jangan ditukar. Yang lain bisa. Yang satu ini ini. Saya nggak tahu kita yang di sini. Ibu-ibu jangan hanya ketawa. Yang ada bapak-bapak di sebelahnya bilang, ini untuk kamu hari ini. Kebohongan wanita yang paling tinggi adalah dia siap dandan 5 menit. 5 menit lagi ya, 5 menit lagi. Padahal itu warna baru bibir. Belum yang di sini. Belum yang di sini. Belum yang di sini. Belum yang baru dipesan dari Jakarta. Bulu mata katulistiwa. Nah, istri saya sendiri, mami. Iya. Iya, sendiri. Sendiri. Nah, gimana? Panas juga saya kuat kopi. Enggak. Mami. Lain. Nah, Istri lain. istri lain. Mami lain. Main lainnya. Iya. Yang satu itu suami istri ya. Dompet tidak satu ya. Anak saya 2. Anak 2. Nah, Suami istri. nah istri saya Iya. mami lain. Mandi lain. Nah, bingung. Cuman nih. Nah. Ayo, benar. Ini harus ada seminar uang itu. Ayo. Mau beda yang begini. Hah? Mami lain.
Dan saya mau katakan begini, apapun dalam hidup kita, belajar jujur. Poinnya jujur. Poinnya jujur. Karena, ini baca nih. Baca kuat. 1, 2, 3. Sifat yang diinginkan pada seseorang apa tuh? Kesetiaan. Baca kuat ini yang kuning ini. Kuat. Lebih baik orang miskin daripada. Poin saya di situ, Pak. Apapun yang kita kerjakan, belajar jangan hanya takut kepada bini. Apapun yang kau lakukan, belajar jangan hanya takut karena suami mau ceraikan. Tapi apapun yang Anda kerjakan, takutlah kepada Tuhan. Apapun polisi, aturan yang kau terapkan dalam rumah tanggamu, depend on setiap pemilih. Ada kesepakatan kita sebelum menikah, ada semua perjanjian kita dengan pasangan kita yang begini dan begitu dan begini dan begini. Tapi ingat, lebih baik orang miskin tapi jujur daripada engkau kaya tapi pembohong. Saya bukan yang mengucapkan itu, firman yang katakan itu. Karena ketika kita takut akan Tuhan, berkatnya luar biasa. Saya percaya Tuhan berkati keluarga Bapak. Saya sangat yakin. Karena orang yang takut akan Tuhan, dengar baik, berkat itu datangnya dari Tuhan. Manusia mengerjakan sesuatu dengan susah payah, tapi Alkitab berkata berkat datang dari Tuhan. Kalaulah Tuhan memberikan kita berkat, itu pasti seperti lagu kita, apa yang tidak pernah terpikirkan, yang tidak pernah terlintas di dalam hati kita, Dia sediakan bagi setiap orang yang mengasihi. Beri tepuk tangan yang ada. Bill Graham di dalam bukunya yang dituliskan tentang rahasia kepemimpinan Bill Graham, mengapa sampai sekarang pendeta ini amat dihormati. Semua kelompok, bukan hanya kelompok yang disebut dengan kelompok pemerintah, kelompok hamba Tuhan, kelompok yang beda agama pun dihormati yang bernama Bill Graham. Sampai sekarang masih umur 94 tahun lebih. Saya baca bukunya dan dia bilang begini, seorang Bill Graham sangat menjaga integritas. Pernah dikumpulkan semua tim mission dia. Dia bilang, mengenai jumlah yang hadir kau jangan bohong. Jangan di KKR saya itu yang hadir 10.000, kau bilang 11.000. Karena pada waktu itu KKR-nya hebat. Seringkali untuk mau mendapatkan sponsor, membesar-besarkan angka yang hadir. Oi, yang hadir 15.000, padahal cuma 10.000. Bill Graham bilang, kau sudah tidak jujur di hadapan Tuhan. Yang kedua dia bilang, mengenai uang, jangan kau ambil uang itu untuk dana misi, tapi kau beli untuk ginju istrimu. Kau beli untuk listrik istrimu. Kalau kau bilang uang itu untuk pelayanan, pakailah untuk pelayanan. Lebih baik kau punya jas yang robek-robek daripada kau ambil uang yang untuk pelayanan, membeli jasmu. Dan dia tegaskan itu. Kalaulah sampai sekarang dia masih ada, dan dia menginspirasi banyak hamba Tuhan, dan banyak statement-statement dia dikutip oleh kami para hamba Tuhan. Satu hal yang menjadi teladan dalam hidupnya, apa yang di mulutnya, apa yang di hatinya sama. Cuma sejengkal dia Bapak, cuma sejengkal dia, tapi seringkali satu istilah, lain di mulut, lain di hati. Mulutnya begitu manis, khususnya banyak wanita di dalam bohongannya ini. Woi, lucu anakku ya, lucu. Di belakangku jelek juga. Bayi anak temannya lucu. Merasakan masakan Pak. Oh, perempuan paling pintar. Enak. Waduh. Padahal di belakang, lebih enak masakan saya. Ini baru 6 yang masing-masing kita tahu. Berarti kita harus terus terang
kalau nggak enak, nggak enak. Ya jangan sampai begitu. Itu namanya nggak sopan. Salah lagi. Tapi bilanglah enak, cukup. Jangan enak. Saya banyak kali tinggal di rumah orang, kita harus menghargai apa yang disediakan. Dan itu semua sopan santun. Dan Tuhan menghendaki. Gimana Pak? Enak. Dia tahu sendirilah. Dari cara makan kita pun pasti tuan rumah pun tahu. Masa langsung kita bilang, gak enak Pak. Hai! Pintu Pak terbuka tadi. Dari tadi terbuka. Gak perlu assalamualaikum. Silahkan Pak. Kita harus hormati. Gimana Pak? Enak. Enak. Cukup. Tapi gak usah melebih-lebih untuk ngambil perhatian. Carmuk. Tahu carmuk? Cari muka. Enak. Sampai gigi dan Saya tahu ada di sebuah negara yang maju dan juga maju dalam alam berpikir. Dengar baik, negara yang akan menghormati setiap integritas kita. Saya begitu jujur menuliskan saya akan berangkat tanggal 13 dan pulang tanggal 2 bulan 6. 3 bulan. Hampir saya mau salahkan diri saya. Mengapa kau ngomong bulan 6 bulan? Baik gak usah. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, memang itu rencana saya. Kalaupun tidak saya jadi berangkat, engkau ada di sini, engkau ada di Kuala Lumpur, engkau juga ada di Batam. Saya melayani itu. Ditanya saya, mengapa Anda minta 3 bulan yang kami beri hanya 1,5 bulan? Saya bilang, saya mengerti hukum negara Anda. Berapapun Anda berikan saya waktu, saya siap berangkat. Saya bilang itu aja. Saya selalu belajar apa yang di mulut harus sampai. Karena apa? Berkat itu nggak kemana Bapak Ibu. Toh juga Pastor Greg ini bisa sampai ke situ. Nggak harus karena bohong. Dan saya percaya ini PR kita semua. Makanya Ahok, Gubernur DKI Jakarta itu sangat marah kepada DPRD. Karena ada penggendutan anggaran yang sebenarnya harus beli merek Sony, yang diberinya merek yang lain. Di situ dia sangat marah. Saya baca semalam update beritanya. Dia bilang begini, apakah Ahok tidak takut dengan hak angket? Apakah Ahok siap untuk diangket? Dia bilang, jangankan angket, dipanggil Tuhan pun saya siap. Ini yang kurang di negara kita. Namanya adalah pemimpin yang berintegritas. Ini yang kurang di gereja kita. Pemimpin, hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang berintegritas. Kalaulah engkau mungkin sedang ada di jalan, bilanglah maaf saya on the way. 5 menit yang kau janjikan, Saya beri solusi. Pas 5 menit itu SMS balik. Mungkin tambah 5 menit lagi, ada urusan sedikit. Saya nggak terlalu kaku dalam hal ini. Tapi jangan biarkan orang menunggu. Karena ada satu istilah dalam penungguan ini. Menunggu adalah sebuah penyiksaan. Amin. bilanglah maaf bang, maaf pak, maaf bang, maaf kak. Datang 15 menit lagi ya. Saya soalnya masih bikin yang merah ini. Ini pun merahnya kayaknya belum merah D5. Masih merah yang lain. Kau si pacar. Kita tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ayub diberkati hebat karena 4 karakter ini. Apa itu baca sama? Saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahat. Baca ayat yang hebat ini. Saya tahu ini berkat kita 2015. Baca 1, 2, 3. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya
lebih daripada dalam hidupnya. 2015 baru kita dari bulan Maret, minggu yang ketiga. Masih panjang lagi perjalanan. Mau berkat berlipat kali ganda cuma sederhana. Takutlah kan Tuhan. Ayub gak bikin macam-macam. Sekalipun untuk seketika dia kehilangan harta bendanya, kehilangan nasihat baik, motivasi yang baik dari istrinya, Bahkan dia harus kehilangan 3 sahabatnya yang dia sangat kasih. terakhir ini yang paling berat, Dia hilang kesehatannya. Tapi yang hebat, dia tidak hilang takut akan Tuhan. orang bilang itu karena dosamu, orang bilang itu karena kau salah, orang bilang itu memang benar kau kena kutuk. Tapi dia bilang tidak. Aku tetap mau berdiri di hadapan Tuhan. Selalu Tuhan membela orang yang takut akan Tuhan. Dia jujur, dia ucapkan apa yang sebenarnya. Ayub 42. Berkatnya pun berlipat kali ganda. Doaku, harapanku jemaat kita yang di Cireng, jangan hidup biasa-biasa. Hiduplah luar biasa. Karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Jangan hidup biasa-biasa, hiduplah takut akan Tuhan, maka Sydney akan mengalami perubahan. Environment, persekitaran, lingkungan, atmosfer Sydney berubah. Karena orang-orang Cireng hidupnya takut akan Tuhan. Dan saya percaya sekalipun Cireng kecil dalam sebuah komunitas, tapi lilin yang kecil itu pun bisa menerangi sekitarnya dan membakar sebuah rumah. Sekalipun kecil dampaknya, Dan baru mungkin didirikan dari berbagai gereja yang ada, tapi terang takut akan Tuhan itu menyala dari sini. Dan dia akan menyalai dan menerangi sekitarnya. Seorang suami yang takut akan Tuhan berbahagia keturunannya. Saya percaya itu. Amin bapak-bapak. Amin bapak-bapak. Seorang ibu yang takut akan Tuhan, keluarganya pasti diberkati. Amin ibu-ibu. Beri tepuk tangan dulu. 5 menit lagi saya ingin selesai. Poin yang kedua, beribadah kepada Tuhan. dikatakan begini, orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zamannya Yosua. Hebat. Satu prestasi yang hebat dari hidup kepemimpinan Yosua. Semua umat Israel itu diajar beribadah. Dan saya percaya dalam beribadah ada 3 poin penting. Yang pertama, beribadah itu adalah sebuah pilihan. Baca kuat 1, 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan. Bapak Ibu, jangan datang beribadah karena paksa. Gak baik. Itu adalah sebuah pilihan. pilihan diri. Yang kedua, bukan saja pilihan, tapi perlu ada kesadaran diri. Baca kuat 1, 2, 3. Latihan badan terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala. Perlu ada kesadaran. Exercise, jogging, badminton penting. Tapi sadar, ke surga itu bukan fisikal. Ke surga itu juga perlu rohmu. Makanya datang ke gereja. Amin. Amin. Coba lihat di sebelahnya, bilang sama dia, sadar lo, bilang dengan dia. Jangan kolong-kolong. Tiap minggu ditunggu konsumsinya. Gak enak belakangnya Pak. Tapi udah ciri khasnya Cireng. Apa boleh buat? Gak ada makanan pun ada warung. Tutup restoran di Cireng, buka restoran Jepang. Jepang tutup, Korea mah ada. Korea tutup, Jepang ada, Shalom ada. Memang sudah gereja mula-mula begitu. Jadi Cireng pun gak
Sekali lagi, perlu kesadaran diri. Mungkin kau bilang, saya nggak perlu kebaktian, saya juga bisa lihat internet. Please, eklesia itu artinya adalah berkumpul. Berkumpul. Justru saat kita berkumpul, disitulah kita dikuatkan dan menguatkan. Mungkin kau bisa kuat dengan internet, tapi ada orang yang perlu kau layani, yang datang ke gereja dengan blue light. Dan kau berkata, kawan, saya pun pernah macam awak. Saya pun pernah macam kamu. Saya pun pernah seperti dirimu. Bukan saja lunglai, teler. Tapi kalau saya bisa diubah oleh Tuhan, kasih karunia yang sama pun bisa Tuhan. Please, sekalipun mungkin bisa CD, VCD, internet bisa memenuhi makanan rohani. Eklesia, not swim, tidak artinya seperti itu. Kau harus keluar, berkumpul dalam komunitas, saling menguatkan, saling menajamkan, seperti api unggun. Dia kalau satu nyalanya kecil, tapi nyalanya banyak kalau dia dikumpulkan kayu yang banyak dan api yang banyak. Makanya saya mau katakan, sadar, kebaktian itu penting. Anakmu perlu ke gereja. Sadar, istrimu perlu ke gereja. Sadar bahwa latihan badan itu penting, tapi ibadah itu berguna dalam sehat. Yang ketiga, bukan saja pilihan diri, perlu ada disiplin diri. Baca kuat, warna kuningnya saja yang di atas. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Perlu disiplin. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk kesetiaan Bapak Ibu. Saya tahu ada banyak harga yang harus Bapak Ibu bayar mau datang ke sini. Saya tahu itu, saya tahu. Bukan saja bensinnya, tapi waktunya. Bukankah weekday seperti ini enaknya tidur, memulihkan tenaga besok akan kerja? Tapi saya tahu Bapak Ibu mendisiplinkan diri. Bangun pagi-pagi, siapkan ini, siapkan itu, datang ke gereja. Seorang gembala, itulah kebahagiaan. Melihat Bapak Ibu bisa datang di kursi di mana kita boleh beribadah dan memuji Tuhan. Bahkan dengan baik seorang gembala itu akan cari. Kalau ada seorang kita antara kita tidak hadir, kemana Bapak Ibu ya? Serigala mana yang menangkap dia? Kemana Bapak Ibu ya? Ada harimau apa di sini sana? Sehingga lebih menarik hatinya. Kemana Bapak itu ya? Kemana Ibu itu ya? Tawon apa yang lagi nyengat dia? Itu hati gembala. Dan saya percaya Bapak Ibu, bukan saja pilihan, perlu ada kesadaran. Amin. Coba lihat di sebelahnya, orang yang sadar atau enggak? Lihat aja. Yang lihat Anda bilang dengan dia, udah sadar kan tadi? Yang ketiga, perlu apa tuh? Disiplin. Disiplin. Yang minggu datang. Jangan hanya tunggu berkat. Saya mau berkat. Kalau hanya tunggu berkat, kita hanya mentalitas pengemis. Tapi datang, saya ingin memberkati. Bukan karena pengkhotbahnya, bukan karena pengkhotbahnya, tapi saya mau ketemu Tuhan. Kalau karena mau ketemu Tuhan, kita disiplin, berkatnya luar biasa. Terakhir, karena mau makan sudah. Ada yang ulang tahun, hancur dia. Saya berpandi, kita bagi dua dulu. Perlu setia kepada Tuhan. Baca bersama 1, 2, 3. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Yosua dikenal pemimpin yang setia. Bukan hanya takut akan Tuhan Bapak Ibu, bukan hanya yang disebut beribadah kepadanya, setia kepada Tuhan. Kalau kita setia, janji Tuhan ini akan terjadi. Apa itu? Dia akan memberkati engkau di kota,
dan memberkati kau di ladang. Dia akan memberkati buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkati babulmu, tempat adonanmu. Diberkati kau waktu masuk dan diberkati kau waktu keluar. Tapi kalau engkau tidak setia, ada konsekuensinya. Apa itu? Bukan kutuk, bukan berkat yang datang, tapi kutuk yang ada. Apa itu? Terkutuklah babulmu, tempat adonanmu. Terkutuklah buah kandunganmu. Terkutuklah engkau pada waktu masuk, terkutuklah engkau pada waktu keluar. Tuhan bentangkan ini untuk kita sadar. Berpikir, kita mau berkat atau kutuk. Kalau kita mau berkat, sederhana, setialah kepada Tuhan. Dan saya percaya, hidup yang berkemenangan yang Tuhan anugerahkan, bukan saja kita meraihnya, Dia sudah sediakan. Hanya kita perlu menjalaninya dengan setia. Setia dan setia. Kemenangan bukan hanya di bumi ini, tapi kemenangan sorga yang Tuhan sediakan buat setiap kita yang mengasihi Dia. Kita beri tepuk tangan kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Itulah lagu pujian kita kepada Dia. Mari ambil sikap doa Bapak Ibu. Kita meresponi firman hari ini dengan terima kasih Bapak. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Nyanyi kuat. Ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau ada suamimu di sampingmu, istrimu di sampingmu, bolehkah kau bergandengan tangan? Hidup jujur itu tidak tenang di dunia ini. Justru ketika kita jujur, seringkali kita dilecehkan dunia. Alkitab hanya berkata, takutlah akan Tuhan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Yang suami istri yang bergandengan tangan, doakan istrimu, doakan suamimu. Tak perlu kaya, lebih baik miskin asal jujur. Lebih baik miskin asal jujur dan takut akan Tuhan. Doa untuk suamimu, doa untuk istrimu. Ada berkat khusus buat engkau hari ini. Naramas, naramas. Dikanikap karena naramas, naramas. Touch your people now, Lord. Pulihkan setiap nikah kami. Pulihkan rumah tangga kami. Untuk apa harta yang
Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Angkat tanganmu. Hari ini lagu ini berkata, Tuhan pasti buka jalan asal kau hidup suci, tidak turun dunia. Apapun pergumulan, bukan besarnya masalah itu, bukan cayenya musuh itu, tapi asal engkau hidup suci hari ini, tidak turun dunia, kau akan lihat apa yang tidak pernah kau pikir timbul dalam hati. Tuhan sediakan bagimu. Angkat tangan. Ampuni kami Tuhan. Engkau sedang menelanjangi kami dengan diri kami yang kadang-kadang di depan manusia nampak manis. Hari ini kami bertobat. Kami mau belajar jujur. Kami mau belajar jujur. Berulang kali firman-Mu mengajar kami, takutlah akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Kami mau setia kepada-Mu. Kami mau beri. Di balik setiap pengakuan ini, terima pemulihan. Di kami narabasat akan narabas. Inanita akan narabasat akan. Terima pemulihan. Terima pemulihan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. DNA kami, DNA yang diberkati. DNA kami, DNA yang berkati. Berkati Tuhan. Berkati untuk jemaat. Haleluya. Nyanyi kuat sama-sama. Ku tahu Tuhan. Ku tahu Tuhan. Pasti Tuhan. Ya. Kau pasti buka jalan Tuhan. Ku tahu Tuhan. Pasti buka. Nyanyi keras katakan asalku. Terima kasih untuk sabda. Terima kasih pemulihan yang kau kerjakan. Terima kasih Tuhan untuk komitmen-komitmen yang baru di dalam kami keluar dari tempat ini. Kami melihat dunia ini tidak lagi sama seperti kami datang tadi. Karena kami tahu hidup dan kemenangan itu Tuhan sudah anugerahkan di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Luar biasa di hidup kami. Terima kasih hadirat.
Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Mari semua kita yang percaya bersama. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tuhan Yesus